Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsanun Nadia dengan NIM 240602114 dari kelas 2D Program Studi Sosiologi Agama. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema surah dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Hajah Halimatuz Zahra, MIG. Materi pertama tentang pengertian surah dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata surah berasal dari kata al-surah yang artinya pasal. Kata surah juga berasal dari kata al-sur'u yang artinya air dalam bejana. Kemudian, secara istilah, surah adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri yang mempunyai awal dan akhir. Materi kedua tentang jumlah surah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah yang dimana masing-masing sudah dikelompokkan menjadi surah terpanjang dan terpendek serta digolongkan menjadi surah Makkiyah dan Madaniyah. Suatu surah yang digolongkan menjadi surah Makkiyah jika sebagian atau seluruh ayatnya diturunkan di Makkah sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, dan jika suatu surah yang disebut atau digolongkan menjadi surah Madaniyah apabila surah tersebut turun di Madinah setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tentang pengelompokan surah dalam Al-Quran. Surah dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, surah At-Tiwal. Surah At-Tiwal adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 7 dan sering juga disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, yang terdiri dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Yang kedua, surah Al-Mi'in. Al-Mi'in berasal dari kata mi'ah yang artinya angka 100. Al-Mi'in berarti surah yang banyak ayatnya, terdiri dari kurang lebih 100 ayat. Yang ketiga, Al-Matani. Al-Matani berasal dari kata sanna yang artinya mengulang. Disebut demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban, hukum-hukum syariat, kisah-kisah seperti dalam surah Al-Qasas dan perumpamaan seperti dalam surah Al-Anfal. Dan yang terakhir, surah Al-Mufassal, yaitu surah-surah yang tergolong pendek atau sering disebut dengan surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kautsar, dan lain-lain. Materi terakhir tentang tartib Al-Quran. Tartib Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, tartib nuzuli. Tartib nuzuli adalah penyusunan Al-Quran yang mengikuti urutan-urutan atau berdasarkan tanggal turunnya Al-Quran. Yang kedua, tartib mushafi, yaitu penyusunan Al-Quran yang berdasarkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya ini pemaparan materi singkat dari saya tentang surah dalam Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.